Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasmun, wilujeng wengi kasadayana. Selamat malam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini eh, apa namanya? Kita akan berdiskusi beberapa hal terkait dengan budaya positif di sekolah. Kenapa tidak siang hari? Karena kita banyak pekerjaan. Begitu oleh karena itu saya selenggarakan pada malam hari, begitu kira-kira. Ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu banyak aktivitas Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan begitu. Oleh karena itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan bergabung pada malam hari ini untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan kedepannya mudah-mudahan apa namanya forum semacam ini bisa rutin. Jadi tidak hanya saya dan Bapak Ibu, tapi juga kelompok-kelompok guru, misalnya ada beberapa guru 5 orang, 10, 5 atau 3, 4 gitu ya. Itu oke untuk eh, apa namanya menampung aspirasi juga apa namanya menggagas atau mencari ide dan seterusnya untuk kita laksanakan bareng. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang budaya sekolah. Saya akan coba berbagi apa namanya screen, begitu. Nanti kita akan coba kita lihat. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, bisa. Kelihatan Bapak Ibu ya? Uh, Baik, ini saya akan presentasi tentang budaya positif di sekolah. Ini konsep utama dan implementasi. Uh, ini saya kira kalau yang pernah ikutan atau yang ikut mengikuti PMM, sorry, barangkali ini sudah Bapak Ibu temukan di PMM. Juga kalau sering rajin baca tentang terkait dengan kurikulum merdeka ini juga sudah Bapak Ibu peroleh tentunya, atau yang memang rajin mengikuti update kurikulum. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu tentang ini. Jadi oleh karena itu saya akan diskusi saja, mengingatkan saja, men-trigger begitu apa yang mungkin sudah beberapa waktu lalu kita baca dan sekarang kita baca lagi bersama-sama. Gitu. Nah ini yang akan kita diskusikan pertama perubahan paradigma belajar, perubahan fokus dari guru ke siswa. Ini sebenarnya sudah lama banget ini kita diskusikan dan barangkali di semua kelas kita sudah melaksanakannya, mudah-mudahan begitu ya. Dari yang asalnya dulu guru itu sebagai pusat segala-galanya, sekarang malah justru guru itu dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu sebagai hambanya murid. Itulah kira-kira nanti tentu bisa kita diskusikan. Kemudian disiplin positif, ini pendekatan disiplin yang berbasis pada penghargaan, begitu. Nanti kita akan diskusikan apa pentingnya disiplin, apa pentingnya motivasi, gitu. Karena motivasi juga akan kita diskusikan. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia secara umum dan tentu akan lebih detail nanti kita diskusi soal motivasi di lingkungan di level remaja di siswa, gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang mempengaruhi terhadap motivasi.
nanti motivasi berpengaruh pada perilaku. Jadi kebutuhan dasar berpengaruh pada motivasi, motivasi berpengaruh pada perilaku. Kemudian posisi kontrol restitusi ini yang nanti akan lebih detail kita diskusikan. Ini pendekatan untuk memperbaiki kesalahan siswa secara konstruktif begitu, bukan secara destruktif. Kemudian keyakinan kelas, ini ada istilah baru barangkali dalam uh, sekarang ini ada istilah keyakinan kelas. Barangkali nanti kita diskusikan lebih detail lagi. Kemudian segitiga restitusi, ini kerangka kerja restoratif untuk mengatasi masalah perilaku pada siswa. Begitu. Ini yang pertama soal terkait dengan perubahan paradigma. Pergeseran dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Barangkali seperti saya generasi yang lahir tahun 80-an, barangkali begitu, yang SD-nya sekitar tahun 90-an, SMP SMA-nya sekitar itu, mungkin kita ini guru itu segalanya barangkali begitu. Jadi sebagai pusat ilmu, pusat pengetahuan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang ini kita mulai bergeser karena terkait dengan perkembangan teknologi dan seterusnya, sehingga guru ini bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Bisa jadi malah justru guru ini dalam tanda kutip ya tertinggal dalam beberapa hal oleh siswanya. Oleh karena itu kita akan mencoba nanti fungsi-fungsi guru dan seterusnya juga bergeser sehingga diharapkan atau ujung-ujungnya itu bagaimana guru ini mendelegasikan begitulah kira-kira atau menyerahkan otoritas konvensionalnya kepada siswa. Begitulah kira-kira. Nah, dalam pendekatan ini siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Harapannya begitu. Kemudian yang tadinya guru itu sebagai pusat segala-galanya, sebagai center, jadi di guru ini sebagai fasilitator saja. Yang aktif belajar itu siswa. Yang mandiri itu siswa, karena guru mah ya sudah mandiri dan sudah aktif. Begitulah. Yang belum aktif itu, yang perlu diaktifasi itu adalah siswa. Gitu. Disiplin positif. Ini pendekatan disiplin ini yang fokus pada penguatan positif daripada hukuman. Jadi bagaimana kita menegakkan kedisiplinan tanpa banyak memberikan hukuman. Barangkali dalam term, dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin masih kita bisa memberikan hukuman, tetapi bagaimana itu bisa dikikis sehingga nanti yang munculnya itu disiplin itu tegak karena mereka sadar betul bahwa disiplin itu penting, disiplin A, B, C dan seterusnya itu. Jadi bukan karena takut pada hukuman, tapi mereka melakukan kedisiplinan itu karena ada target-target yang ingin mereka capai. Jadi tujuan utamanya itu membangun perilaku baik melalui penghargaan dan dukungan. Jadi bukan oleh hukuman. Jadi, menciptakan perilaku baik dengan penghargaan dan dukungan. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Begitu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar ini banyak teorinya. Ada yang paling terkenal itu ada Abraham Maslow misalnya. Ada segitiga kebutuhan manusia itu. Nah, sekurang-kurangnya manusia itu membutuhkan rasa aman, cinta, dan penghargaan. Itu di semua level. Dari mulai anak yang baru lahir sampai orang yang sudah tua renta juga kebutuhan dasar ini diperlukan. Rasa aman, cinta, dan penghargaan. Gitu ya. Memahami kebutuhan ini membantu guru menciptakan strategi yang motivatif begitu untuk memotivasi siswa untuk berperilaku positif. Ini makanya perlu guru itu harus benar-benar paham, harus benar-benar melakukan pendekatan yang efektif pada siswa sehingga tahu kita ini kebutuhan dasarnya seperti apa sehingga kita membangun motivasinya seperti apa. Gitu. Nah, tadi sudah saya sebut di awal bahwa kebutuhan dasar ini mempengaruhi motivasi. Nah, maka kebutuhan dasar inilah yang juga perlu kita pahami. Dari mulai aman, cinta, kebebasan, kesenangan, dan harga diri ini
penting semua. Kadang-kadang anak melakukan ketidakdisiplinan ini karena ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi, yang tidak bisa dia penuhi, terpenuhi oleh lingkungannya, oleh orang tua, barangkali oleh sekolah dan seterusnya, oleh teman-temannya dan seterusnya. Apalagi di usia SMA, barangkali yang tingkat egonya tinggi dan seterusnya. Ini penting untuk kita. Nah ini berikutnya, ini dalam tadi penegakan disiplin dan seterusnya. Kadang-kadang kita sebagai guru ini harus sadar terhadap posisi kita. Ini dalam konteks restitusi, dalam konteks membangun perilaku positif pada siswa. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang terdiri dari pertama penghukum, sebagai penghukum, misalnya, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, monitor, begitu, atau sebagai manajer, begitu. Nah, posisi ini menggambarkan berbagai pendekatan dapat diambil oleh guru dalam mengelola perilaku siswa, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, tentunya, begitu ya. Apakah ini kita ini mau sebagai jadi penghukum atau yang membuat mereka bersalah, merasa bersalah, begitu, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Gitu ya, kira-kira. Nah, model restitusi ini dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka tanpa apa namanya merasa terpojokkan, kira itu. Nah, kemudian ini ya keyakinan kelas. Ini tadi langsung loncat ke sini. Nanti saya bagikan ininya slide-nya. Terkait keyakinan kelas. Dulu mah di kelas tuh ada tata tertib ya. Jadi sekarang itu berubah istilahnya jadi keyakinan kelas. Tidak hanya istilahnya yang berubah, tapi konsepnya pun berubah, begitu. Jadi kira-kira gini, dulu mah yang disebut tata tertib itu kalimat-kalimat yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh siswa, kan begitu ya. Tata tertib itu dulu itu sederhananya. Nah, kalau sekarang itu tata tertib itu turunnya dari nilai-nilai umum. Nilai umum itu misalnya gini, kalau dulu mah misal tiap siswa harus menjaga kebersihan, kan begitu ya, itu tata tertib itu. Setiap siswa harus menjaga atau dilarang membuang sampah. Nah, sekarang berangkatnya dari nilai umum, misal kebersihan sebagian dari iman. Nah, iman ini kan nilai umum. Jadi semua orang kan harus beriman lah, kira-kira begitu. Nah, salah satu bentuknya adalah ya dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ya ya bersih kelasnya, pakaiannya dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Oke, kemudian itu keyakinan kelas, nanti kita detail. Jadi sekali lagi keyakinan kelas ini norma yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas yang diturunkan dari nilai universal. Nah, keyakinan ini membentuk dasar untuk perilaku dan interaksi yang positif serta menciptakan suasana kelas yang harmonis. Nah, kemudian segitiga restitusi ini nyangkut tadi bagaimana disiplin ini ditegakkan. Nah, kemudian bagaimana ada beberapa perilaku siswa yang menyimpang dari keyakinan kelas misalnya, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan suatu tindakan agar si murid itu kembali ke jalan yang seharusnya, dia ngikutin disiplin dan keyakinan kelas, mengikuti keyakinan kelas. Nah, salah satu caranya, sekali lagi ini hanya salah satu caranya adalah dengan pendekatan restitusi. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan, yang dilakukan dalam pendekatan restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan membantu siswa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kira-kira begini, kita ini berempati juga terhadap orang yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan empati. Kira-kira begitu. Oh iya, kalau saya juga pasti mungkin begitu. Nah, tapi ya ini kondisinya begini, maka yang harus kita lakukan kira-kira apa? Kasih ruang kepada siswa juga untuk memberikan pendapat. Saya kira itu Bapak Ibu Guru
yang sementara ini bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan eh, eh, apa eh, apa yang apa namanya selama barusan kita diskusikan. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan, silakan Bapak Ibu Guru, atau memberikan pertanyaan. Suara saya kedengaran cukup jelas, Bu. Bapak ini barangkali silakan untuk apa ada tanggapan atau apa namanya pertanyaan untuk kita sama-sama diskusikan. Ya siap Bu. Mhm. 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 Ya, atas kesadarannya dengan tentu kita lakukan guide, kita lakukan pembimbingan. Kata kuncinya itu. Jadi siswa tidak merasa bersalah, tapi dia menyadari atas kesalahannya, kemudian dia menemukan solusinya dengan guide dari kita. Gitu. Kira-kira gitu. Termasuk kita melakukan empati, bisa, gitu. Empati pada mereka. Sebagai manajer kita bisa memberikan uh, apa namanya saran, begitu. Tapi yang paling penting itu mereka sadar dulu bahwa oh ini salah nih. Nah, setelah itu kita ya begitu. Nah, setelah mereka sadar itu baru cari solusi bareng-bareng. Hmm. Iya, iya bisa, bisa bersama-sama. Tidak melulu kita ngegali, tidak melulu selalu dari mereka. Termasuk kita memberikan pilihan-pilihan solusi misalnya. Iya, 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 benar. Jadi kalau dulu mah kan kita memaksakan solusi kita, gitu ya. Apa yang dilakukan ke anak, gitu. Mm-mm. Iya, dari anak. Kalau bisa dari anak. Tentu kita berikan sentuhan-sentuhan apa guide gitu loh. Sehingga benar bahwa anak ini dia satu mengeluarkan ide-ide tentang penyelesaian, terus kemudian yang kedua, memang benar soal itu akan selesai gitu dengan cara-cara seperti itu dan itu perlu di-guide oleh kita. Kalau perlu kita guide gitu loh. Kita pandu gitu ya. Ya, karena kita bagian dari mereka. Kita harus empati tadi saya sebut. Empati itu ya kita berusaha menjadi bagian dari mereka. Gitu. Oleh karena itu, kalau dalam simulasi restitusi itu ada ketika mereka marah, kita ikut marah lah kira-kira gitu. Kira-kira gitu loh. Sehingga mereka tuh, oh iya, nah, sehingga oh guru ini juga ikut marah. Sehingga ketika ada solusi apa opsi-opsi solution gitu ya, oh iya, kalau kalau saya marah, dia marah. Ketika dia ngasih solusi, oh ini yang harus saya ikuti. Kira-kira gitulah. Kalaupun misalnya mereka tidak memunculkan ide solusi, gitu. Itu empati. Gitu. Mm. Jadi sebenarnya gini,
kenapa kita mesti melakukan satu diagnosis? Eh, kita dapat mengukur kemampuan pemahaman siswa, anak atau murid terhadap apa yang akan kita kerjakan bersama-sama itu harus kita tahu dulu. Sehingga apakah kita perlu memberikan deskripsi dulu, penjelasan dulu terlebih dahulu kepada mereka atau tidak perlu? Ya itulah kita lakukan diagnosis. Tapi kalau misalnya kita anggap saja kita lakukan diagnosis, kemudian hasilnya, oh anak ini perlu penjelasan dulu tentang keyakinan kelas, ya soal istilah ini memang baru muncul sekarang, bahkan guru-guru pun harus perlu mendapat penjelasan, bahkan saya pun dapat penjelasan gitu ya kira-kira. Ya tentu ini tidak salah jika kita memberikan terlebih dahulu penjelasan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Misalnya, apa bedanya dengan tata krama yang sementara dulu kita sudah paham, siswa semua orang sudah paham tentang tata krama atau tata tertib kelas misalnya. Nah, nah kalau keyakinan kelas ini barangkali mereka pun perlu penjelasan. Gitu. Sehingga ya karena memang keyakinan kelas ini turun dari nilai-nilai universal. Bagaimana misalnya di kelas itu agar harmoni. Nah, dari agar harmoni ini sampai ke jadi sebuah pernyataan yang semua siswa paham terhadap pernyataan itu bahwa itu terkait dengan keharmonisan kelas misalnya. Sehingga ketika melakukan pelanggaran dia sadar bahwa oh iya saya melakukan merusak keharmonian. Mereka sadar benar bahwa oh ketika lakukan ini saya merusak harmoni kelas misalnya, keharmonisan kelas dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Mm-mm. Ya, 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 ya. Karena gini, biasanya gini. Jadi semua orang itu kadang-kadang meyakini suatu hal, misalnya bahwa bersih itu baik gitu. Nah, jadi bersih baik ini pernyataan universal ini. Nah, tapi ketika diturunkan ke tataran operasional, jadi males melakukannya. Misal, ketika ada pernyataan bersih itu baik, tapi ketika langsung ada pernyataan bahwa saya kudu sasapu, misal, itu jadi hal lain gitu ya. Jadi males lah kira-kira gitu. Nah, menyambungkan ini antara konsep nilai universal ke pernyataan operasional sampai ke implementasi apakah si A, si B atau saya mau lakukan nyapu atau enggak, nah itu memang perlu penjelasan. Sehingga apa dampaknya misalnya lamun nyapu atau dan seterusnya dan seterusnya yang operasional. Jadi mereka harus paham hal-hal yang sifatnya teknis berkaitan langsung dengan hal yang sifatnya universal. Kira-kira gitu. Kadang kita juga kan gitu ya. Jadi yang universalnya kita setuju, yang umumnya kita setuju, nilai-nilai universalnya kita setuju. Tapi ketika diturunkan ke langkah-langkah teknis, kita jadi malas atau kita nggak setuju bahkan gitu ya. Kira-kira gitu. Kita jadi nggak mau melakukannya. Nah, itu di kita, apalagi di level siswa. Kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang desain dan desonen itu beda lah kalau istilah akademik. Begitu kira-kira. Siap-siap tenang. Nah, dari yang lain, kita diskusi aja, ngobrol aja, berbagi, berbagi perasaan, berbagi perasaan. Mangga ayah siapa nih? Ayah Bu Eli, oh, berenaros kan Bu Eli. Mangga Bu Eli,
Boleh, boleh, silakan. Hmm. Hmm. Oke. Hatur nuhun Bu Eli, atas tanggapannya. Memang secara operasional seperti tadi Bu Eli presentasikan secara baik, eh, apa langkah-langkah restitusi itu. Jadi secara operasional seperti itu kira-kira. Hanya tentu nanti setiap kasus punya karakter masing-masing sehingga perlu improvisasi tersendiri dalam setiap kasus. Nah, itu satu. Terus kemudian kedua tentu memang yang kita sedang diskusi ini fokusnya ke restitusi ya. Hanya kalau misalnya pada pertanyaan apakah restitusi itu hanya satu-satunya pendekatan untuk menyelesaikan persoalan murid di sekolah, tentu tidak. Banyak banget pendekatan yang bisa dilakukan. Hanya memang fokus di sini kita diskusi soal restitusi. Saya kira itu. Baik, hatur nuhun Bu Eli atas tanggapannya. Barangkali ada yang lain, kita masih punya waktu. Saya sudah share di chat, Bapak Ibu bisa mengisi uh, daftar hadirnya. Sambil ngisi, barangkali Bapak Ibu ada yang masih perlu disampaikan. Uh,
Ini maaf, ini malam-malam karena siang hari kita sama-sama di kelas itu sampai sore istirahat, dan saya berpikir bahwa malam ada waktu istirahat lah, kira-kira setengah jam atau 1 jam. Uh, Bapak Ibu bisa sambil ngisi daftar hadirnya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain, saya anggap cukup. Saya ucapkan terima kasih. Malam ini kita sudah bisa sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan kedepannya sekali lagi di SMA IAS ini tidak apa namanya ya beberapa berkumpul gitu, diskusi, munculkan ide gitu. Terus begitu. Kalau di Jepang itu total quality management itu ada disebutnya micro group begitu ya. Oh, Bu Rosma, ada mengacungkan tangan barusan teh. Ada yang perlu disampaikan? Kemana Bu Rosma? Aku menghilang lagi. Oke, kalau cukup, ya, oh hadir Bu Rosma, oh ya hadir Bu. Oke Bu, hatur nuhun Bu. Bapak Ibu Sadayana, hatur nuhun pisan. Malam ini kita sudah berdiskusi. Mudah-mudahan sekali lagi tidak hanya malam ini, tapi mudah-mudahan ini jadi trigger. Tentu saya akan sangat menghargai Bapak Ibu yang secara inisiatif melakukan diskusi-diskusi untuk pengembangan sekolah kita. Sekali lagi hatur nuhun Bu Dinda dan semuanya. Sebelum kita ini kita foto bersama dulu. Saya akan lakukan screenshot. Buka ininya kalau berkenan silakan dibuka apa kameranya. Saya akan foto bersama dulu sebagai ini bahwa kita sudah berdiskusi. Yang masih belum kelihatannya boleh sok pakai lah ya. Kita foto dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Lihat kameranya guys. Oke, bebas. Nah ini 1, 2, 3. Atur nuhun, sekali lagi atur nuhun sadayana. Ditutup kuna alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.